Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tryout TKA dari proses intent, yang mana kita akan bahas mata pelajaran pilihan matematika lanjut. Kita langsung ke soalnya saja. Matriks A, B, C, dan D berturut-turut berukuran P dikali 3, 2 dikali Q, R dikali S, dan T dikali U. Di antara 5 nilai P, Q, R, S, T, U berikut semua nilai yang memenuhi persamaan matriks 2A ditambah B dikali 4C sama dengan 5D adalah. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini mungkin kita cek dulu ya matriksnya. Matriks A itu berukuran P dikali 3. Kemudian kalau matriks B berukuran 2 dikali Q, dan matriks C itu berukuran R dikali S ya teman-teman ya. Dan yang terakhir matriks D itu berukuran T dikali dengan U. Kemudian kita bisa manfaatkan persamaan matriks yang kita punya. Di sini kita punya bahwa 2A ditambah B dikali dengan 4C sama dengan 5D. Kita fokus ke bentuk penjumlahan terlebih dahulu ya. Nah, bentuk penjumlahan itu atau syarat penjumlahan terdefinisi itu apa aja teman-teman? Syarat penjumlahan matriks itu apa? Iya betul, syarat penjumlahan sebuah matriks itu adalah nilai ukurannya harus sama teman-teman. Syarat penjumlahan matriks itu adalah harus berukuran sama, matriksnya harus berukuran sama gitu loh. Otomatis kalau matriksnya berukuran sama berarti P dikali 3 itu pasti sama dengan di sini kan 2A ditambah B ya, berarti kita fokus A sama B nya aja, berarti P dikali 3 sama dengan 2 dikali Q. Kalau dalam matriks itu berlaku sifat kesamaan ya, jadi kalau posisinya P di kiri dan 2 di kiri, maka otomatis diperoleh nilai dari P nya itu akan sama dengan 2 dan Q-nya akan sama dengan 3 gitu ya. Jadi matriks A dan matriks yang ini 2A ditambah B itu pasti bentuknya 2 kali 3. Matriks, saya tulis dulu ya, matriks 2A ditambah B berukuran 2 dikali 3 gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya kita punya 2A ditambah B, setelah dijumlah maka bentuknya nanti akan dikali katanya dengan 4C ya, berdasarkan soal yang di atas. Maka otomatis kalau misalkan dikali itu pakainya syarat perkalian. Syarat perkalian itu apa? Perkalian itu bisa terjadi ketika kolom dari 2A ditambah B itu sama ya. Itu sama dengan baris dari C, baris dari 4C gitu. Sehingga kalau kita punya 2A ditambah B itu kan bentuk matriksnya itu nanti di 2 kali 3 ya. Kita udah hitung dari awal tadi. Nah, matriks yang 4C itu ukurannya itu C itu berapa tadi deh? R dikali S. R dikali S. Maka kolom dan barisnya itu harus sama. Kolom dari kolom dari matriks yang pertama itu harus sama dengan baris baris dari matriks yang kedua yaitu 3 itu akan sama dengan R ya. Sehingga R sama dengan 3 teman-teman ya. Karena R sama dengan 3 jadi nanti nilai matriksnya itu ukuran itu berarti nanti 2 dikali S ya, ukuran dari si matriksnya gitu ya. Yang terakhir itu syarat kesamaan. Karena kan kita punya bentuknya itu 2A ditambah 4 ditambah B dikali dengan maaf, dikali 4C sama dengan 5D, itu berarti antara ukurannya itu harus sama semua teman-teman. Ukuran ruas kanan
harus sama dengan ruas kiri gitu. Nah, otomatis kan jadi kalau saya punya 2A ditambah B dikali dengan 4C itu sama dengan 5D kan. Nah, kita udah tahu kan di sini ukuran dari yang ini kan adalah tadi kan kita dapat 2 dikali S ya. 2 dikali S. Nah, 5D itu kan tadi ukurannya ini saya hapus saja. Berarti yang 5D itu T dikali U ya. Yang D itu T kali U, berarti T dikali U. Kalau dari sini bisa dilihat maka T-nya diperoleh pakai sifat kesamaan lagi. Berarti T sama dengan 2 dan S sama dengan U. Ya sudah, berarti kesimpulannya apa aja? Kesimpulannya berarti P sama dengan, tadi berapa kita punya P-nya? P sama dengan 2 ya. P sama dengan 2, Q sama dengan 3, R sama dengan 3. Sama dengan 2, Q sama dengan 3, R sama dengan 3, dan T sama dengan 2, S sama dengan U. Nah, S sama U-nya nggak usah dicari teman-teman ya. Kita langsung cek aja untuk bentuk dari setiap pernyataan dari opsi jawabannya, biar cepat aja. Jadi dari sini kita lihat berarti P. Kita kan kalau dari soal dilihatnya itu soalnya tuh P, Q, R, S, T, U ya. Berarti urutannya P dulu. P-nya yang 2 tuh berarti ada di B, C, D ya. Berarti ini nggak mungkin, ini salah nih. Yang pertama salah. Kemudian Q-nya harus 3, berarti Q-nya yang 3, berarti B salah. Kemudian apalagi C. Kalau yang C, P-nya betul, 2, Q-nya 3 betul. Kemudian R-nya 3 betul. Dan habis R itu S, kita skip dulu ke T dulu. T-nya sama dengan 2 betul. Nah, di sini kan harus sama. Karena S sama dengan U, maka di sini harus sama. Berarti betul ya pernyataan yang C. Kemudian kita cek juga, kita harus cek lagi teman-teman, karena di sini pilihan jawabannya itu kita lihat di sini pilihan jawabannya lebih dari 1, jadi kita harus cek lagi untuk jawaban yang lainnya. Kemudian kalau yang D itu di sini kita punya P-nya 2, Q-nya 3 betul, R-nya 3 betul. Nah, di sini S-nya, S sama U-nya beda. S sama U-nya beda berarti salah ya. Nah, kalau ini betul. P-nya 2, Q-nya 3, R-nya 3, S-nya 4, U-nya 4. Karena S kan sama dengan U dan T-nya sama dengan 2. Otomatis jawaban yang tepat ada di option C dan option D. C dan E gitu ya teman-teman ya. Ini nomor 1, nggak terlalu susah sih sebetulnya. Kita lanjut nomor 2. Nilai A ditambah B ditambah C yang memenuhi persamaan berikut adalah, nah berarti kita harus langsung kalikan aja teman-teman. Artinya perkalian dalam matriks itu perkalian baris dikali kolom, kemudian baris dikali kolom, baris dikali kolom, baris dikali kolom. Kita selesaikan dulu yang sebelah kiri ya. Kita kalikan 1 dikali C jadi C, kemudian 1 dikali C ya, 1 dikali 3C jadinya nanti 1 dikali C, 2 dikali C maksudnya jadi 6C ya. 6C. Kemudian yang sebelah kanan 1 dikali A jadi A, 2 dikali A jadi 4A. Kemudian negatif 2 dikali C negatif 2C, 3 dikali 3C berarti 9C. Negatif 2 dikali 2, negatif 2 dikali A negatif 2A, 3 dikali 2A jadi 6A gitu ya. Kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. Berarti nanti tinggal kita hitung di sini C ditambah 6C jadi 7C, A ditambah 4A jadi 5A, kemudian kita punya negatif 2C ditambah 9C jadi 7C, kemudian di sini negatif apa ini namanya, negatif 2A ditambah 6A jadi 4A ya. Nah, kalau sudah berarti kita coba selesaikan yang sebelah kanan. 8A dikurangi A jadi 7A. Kemudian 4 dikurangi negatif 6 jadi 10. 16 dikurangi 2B. 16B dikurangi 12B maksudnya. 16 dikurangi 2B. 14B. 9C dikurangi 5C. 4C ya.
Kita tulis ulang 7A 10, ini 14B, ini 4C ya. Teman-teman kalau misalkan saya salah tulis atau salah hitung boleh diingatkan ya. Saya juga ini kok masih sama-sama belajar, sama-sama kayak teman-teman kok. Jadi perlu diingatkan juga. Oke ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita coba untuk hitung melalui kesamaan aja teman-teman. Nah, di sini kita udah ada punya 7C sama A ini kan nggak akan ketemu. 7C sama B juga nggak akan ketemu. 4A sama 4C nggak akan ketemu. Yang ketemu paling ini 5A sama 10. Nah, kita bisa hitung berarti 5A sama dengan 10, maka otomatis A-nya sama dengan 10 dibagi 5 teman-teman. A-nya sama dengan 2 ya. Nah, kalau sudah kita bisa pakai yang lain. Yang lain tuh berarti misalkan gimana ya? A sama B dulu deh. Kan 4A sama dengan 14B. A-nya udah dapat 2 yaitu 4 kali 2 sama dengan 14 ya. B, maka nilainya akan sama dengan, salah. Ini jangan ambil yang 14 kan harusnya sama. Harusnya ke C teman-teman ya. 4A sama dengan 4C. A-nya kan 4, maka 4 kali 2 sama dengan 4 kali C, maka ini 8. Ini 4C berarti C-nya juga 8 bagi 4 yaitu 2 juga ya C-nya ya. Kayak gitu. Tadi salah saya ya. Harusnya kalau misalnya tempatnya di sini maka ngaurangannya sama ini. Kita samakannya dengan ini, jangan sama yang ini ya. Maaf ya. Kita lanjut. Kemudian kita bisa dapatkan C-nya, dapetin B dengan 7C sama dengan 14B. Kemudian karena C-nya tadi 2, 7 kali 2 sama dengan 14B, maka B-nya sama dengan 1 ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita substitusi ke soalnya. A ditambah B ditambah C sama dengan A-nya itu 2 ya, ditambah B-nya 1, tambah C-nya sama dengan 2, sama dengan 5. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Ini di sini nggak ada perintah untuk mencari jawaban yang lain, maksudnya jawabannya mungkin hanya 1, jadi kita nggak perlu cari untuk bilangan yang lain. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Diketahui matriks A berukuran 2 kali 2, B-nya negatif 1, 3, 0, 2, dan B dikurangin A sama dengan 2, negatif 1, 1, dan 0. Klik jawaban pilihan yang tersedia pada setiap baris. Oke, nanti kita klik ya. Sangat klik. Oke, yang pertama berarti kita cari dulu si A-nya ya. Kita tentukan dulu matriks seri A. Tuh, kalau kita nyari matriks A kita gunakan ini aja teman-teman, gunakan cara yang lebih gampang ya. Kita udah punya B dikurangin A-nya, kita udah punya B-nya, maka kita gunakan sifat B dikurangin B dikurangi dalam kurung B min A gitu kan. Ini kan kalau secara aljabar kan nanti bentuknya B dikurangi B ditambah A, B-nya kan habis ya, gitu loh. Maka B-nya kita udah punya di soal yaitu negatif 1, 3, dan ini 2, 0, 2, dikurangi dengan B min A nya udah punya juga yaitu 2 min 1, 1, dan 0. Kalau sudah tinggal kita kurangi, negatif 1 kurangi 2 itu negatif 3, kemudian 3 dikurangi negatif 1, 4, 0 dikurangi 1, negatif 1, 2 dikurangi 0, 2 ya. Nilai A nya ini teman-teman negatif 3, 4, negatif 1, dan 2 ya. Oke, kalau sudah apa? Kalau sudah kita cek satu-satu dari soal aja ya. Yang pertama soal tuh katanya jumlah semua elemen matriks A adalah 2. Berarti kita jumlahkan semua elemen matriksnya. Jumlah elemen matriks. Awas teman-teman ya, jangan sampai ketukar dengan banyaknya elemen gitu. Maksudnya bentuk elemennya tuh gimana? Kalau nyari banyak elemennya berarti ada 4 gitu kan. 2 kali 2, tapi kalau nyari jumlah ya harus dijumlahkan, nanti salah kalau nulisnya ada 4 ya, berarti negatif 3 ditambah 4 ditambah negatif 1 ditambah 2 ya. Ini negatif 3 tambah 4 itu 1, negatif 1 tambah 2 itu 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti pernyataan yang pertama betul gitu ya. Nomor bagian kedua kita cari apa ini, kita cari determinan dari 3. Oke.
determinan dari 3AB transpose ya, sama dengan 36 katanya. Kita nggak tahu hasilnya berapa, tapi kita cek dulu. Yang pertama kita coba gunakan sifat dari ini. Kita main cerdas saya teman-teman ya, nggak mau capek saya. Pakai sifat ini aja, sifat perkalian skalar pada skalar perkalian atau perkalian skalar lah, sama aja, yang pada matriks gitu loh. Teman-teman kalau misalnya belum tahu mungkin bisa baca-baca dulu tentang sifat ini ya. Kalau saya punya determinan dari K dikali M, K-nya skalar ya, itu akan sama aja dengan N atau K pangkat N determinan dari M itu sendiri gitu. Ini dengan nilai dengan N-nya, dengan N itu ukuran matriksnya gitu teman-teman ya. Nah berarti kita bisa lanjut dengan dalam hal ini kan, kalau dalam kita cek matriksnya itu berarti matriksnya 2 ya, 2 kali 2 ya nanti ya. Jadi matriksnya 2, N-nya 2 berarti ya. Oke, berarti kita bisa cari nilai berikutnya, yaitu determinan dari 3AB transpose itu akan sama dengan, kalau ini kan ada K-nya nanti dipangkatkan dengan N teman-teman. Dalam hal ini N-nya itu adalah ukuran dari matriksnya, berarti nanti di sini berarti hasilnya itu 3 pangkat 2 dari determinan AB transpose ya. 2 dari mana? Dari ukuran si matriksnya. Kalau sudah tinggal kita hitung, 3 pangkat 2 itu 9. Nah, kita bisa gunakan sifat dari determinan juga. Sifat determinan itu kalau bentuknya kayak gini teman-teman, A dikali B transpose itu bisa dipisah teman-teman. Jadi nantinya determinan dari A dikali determinan dari B transpose ya. Nah, terus kita bisa manfaatkan apa lagi? Bisa kita manfaatkan lagi sifat dari determinan. Nilai determinan bentuk transpose itu akan sama aja dengan nilai dari determinan itu sendiri ya. Determinan dari B transpose ya determinan B gitu kan. Maka otomatis kalau kita bisa cek nilainya itu 9 dikali determinan A. Berarti kita cari dulu determinan A-nya ya. Determinan A-nya kita bisa cari dari sini aja kali ya. Karena A-nya kan di situ, maka determinan A-nya nilainya sama dengan ini perkalian ya. Dikalikan kemudian dikurangi. Negatif 3, kita tulis aja deh. Negatif 3 dikali 2 dikurangi dengan negatif 1 dikali 4 ya. Nilainya akan sama dengan negatif 6 ditambah dengan 4 ya. Nilainya sama dengan negatif 2 teman-teman, determinan dari si A-nya. Otomatis berarti nanti di sini kita bisa substitusikan ini negatif 2 dan determinan B-nya berapa? Determinan B-nya kita bisa cari juga nanti ya. Ini berarti negatif 2. Oke. Determinan B-nya kita bisa cari teman-teman, bisa cari dari di sini aja ya. Ini B-nya kan ada di sini. Determinan B-nya itu berarti kita kalikan negatif 1 kali 2-nya. Berarti negatif 2 dikurangi 3 kali 0, maka determinan B-nya juga negatif 2. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita substitusi. Di sini berarti nilainya negatif 2 juga untuk determinan dari B-nya. Ini penulisannya ya, barangkali teman-teman ini dari mana gitu kan, saya tuliskan ulang. Nah, tinggal kita hitung 9 kali negatif 2 kali negatif 2, maka nilainya sama dengan 36. Ini kalau berdasarkan pernyataan yang kedua, ini betul teman-teman ya. Oke, kita lanjut pernyataan yang ketiga. Untuk mengecek pernyataan yang ketiga itu lebih gampang ya, karena kan kita diminta untuk mencari determinan dari 2A inverse ya. Nah, masih pakai sifat yang tadi teman-teman, perkalian skalar tadi. Kalau misalnya saya punya KM, maka nanti K-nya bisa dimajukan dengan dipangkatkan ukurannya. Berarti kita bisa tuliskan nanti determinan, sebelum determinannya di 2 pangkat 2. 2 dari mana? Dari ukuran si A-nya. Ukuran si A-nya kan 2. Ordo 2 gitu, 2 kali 2. Maka di sini kita tuliskan determinan dari A inverse ya. Nah, 2 pangkat 2 itu 4, determinan dari A inverse itu sama aja 1 per determinan A kan? Ya enggak teman-teman ya? Otomatis sama aja, jadi 4 dikali dengan 1 per determinan A-nya sama dengan negatif 2. 4 dibagi negatif 2 itu negatif 2, berarti ini salah ya. Jadi pernyataan yang ketiga di nomor yang ketiga itu salah, sehingga jawaban yang tepat di nomor ketiga adalah benar.
benar dan salah. Gitu teman-teman, gampang ya. Oke, kita lanjutin nomor yang keempat. Jika 2401A sama dengan 23011, maka jumlah semua unsur matriks A inverse adalah berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa mulai dari ini aja. Kita misalkan misal C dikali A sama dengan D, maka A sama dengan C inverse dikali dengan D kan ya. Maka dengan bentuk yang sama kita bisa tulis, kalau misalkan saya punya 2401 dikali matriks A sama dengan D sama dengan 2301, maka nilai A itu akan sama dengan inverse dari C-nya. Inverse C itu berarti 1 per determinan dari C dikali dengan adjoint dari C dikalikan dengan 2301 ya. Oke, untuk lanjutinnya berarti determinan C berarti kita tinggal kurangin aja teman-teman. Nah, kalikan dulu 2 kali 1 dikurangi 4 kali 0. 2 kali 1 2, 4 kali 0 0, berarti 1 per 2. Kemudian adjointnya itu berarti kita tinggal tukar posisi aja 1 2, dan unsur B dan C nya kita kali negatif 4 dan negatif 0 ini nggak usah ya, dikali dengan 2 3 dan 0 1. Habis itu apa? Habis itu kita bisa kalikan yang ada di kanan, kita kalikan ya. 1 dikali 2 negatif 4 kali 0 yaitu 2 ya. Kemudian 1 dikali 3 negatif 4 dikali 1 berarti 3 dikurangin 4 ya. Kemudian dengan cara yang sama 0 dikali 2, 2 dikali 0 berarti 0. Kemudian 0 dikali 3, 2 dikali 1 berarti 2 ya. Maka hasilnya kita tulis ini aja, setengah 2 negatif 1 0 dan 2 ya. Kita kalikan dengan setengahnya, 2 kali setengah jadi 1, negatif 1 kali setengah negatif setengah. Kemudian ini 0, ini jadi 1 ya. Ini nilai dari A-nya. Nah, yang ditanyakan A inverse-nya. Maka kalau nyari A inverse berarti sama aja dengan mencari 1 per determinan dari si A, kemudian dikali dengan adjoint dari si A-nya. Gitu kan ya. Nah, kita udah punya si A-nya itu di bawah ya. 1 per yang ini 1 dikali 1 1, kemudian negatif 1/2 dikali 0 itu 0 ya, maka biarin aja. Kemudian ini kita tukar 1 1 sama aja, kemudian kali negatif setengahnya jadi setengah dan 0. Kemudian kita kalikan tetap ya jadi 1 setengah 0 dan 1. Pertanyaannya adalah jumlah semua unsur, berarti maka kita jumlahkan aja teman-teman. Jumlah semua unsur atau semua elemen ya. Jadi kita jumlahkan 1 ditambah setengah ditambah 1. 1 tambah 1 2, 2 tambah setengah sama dengan 2 setengah ya. 2 setengah itu sama aja 5 per 2. Jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Gitu teman-teman, untuk nomor 4 kita lanjut nomor 5. Diketahui suku banyak X pangkat 3 tambah 14 X pangkat 2 min 5 X tambah 3 dibagi oleh X pangkat 2 plus 3 X min 4, maka pilihan lebih dari 1. Oke, berarti kita pakai ini ya, pembagian bersusun aja ya, biasa aja ya. X pangkat 3 saya pindahin sini aja ya biar enak. X pangkat 3 ditambah 14X kuadrat dikurangi 5X ditambah 3 kemudian dibagi dengan X kuadrat plus 3X min 4. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal kalikan berapa X pangkat 3 biar menjadi X pangkat 3, maka kita kalikan dengan X dikali X pangkat 2 dikali X ya, maka otomatis jadinya berarti jadinya nanti X pangkat 3 kemudian X dikali 3X jadinya 3X kuadrat, X dikali min 4 maka min 4X, kita kurangi teman-teman.
X pangkat 3 kurangi X pangkat 3 habis, 14X pangkat 3 dikurangi 3, maka jadi 11X kuadrat ya. Kemudian negatif 5X dikurangi negatif 4X, maka otomatis jadi plus ya, berarti negatif X plus 3. Oke, setelah itu berarti kita kali 11, biar sama ya, berarti 11 dikali ini kan sama nanti ya, sama kayak ini gitu. Berarti 11X kuadrat, 11 kali 3 jadi 33X, 11 kali min 4 jadi min 44. Dikurangi. Jadi 11X kuadrat dikurangi 11X kuadrat habis, negatif 1X dikurangi 33X berarti negatif 34X. 3 dikurangi negatif 44, maka ditambah jadi 47. Nah, kalau misalkan bentuk hasil baginya itu sudah berpangkat lebih rendah dibandingkan si pembagi, maka hasil sisanya itu udah pasti udah selesai ya. Jadi nggak usah dilanjutkan. Ini pangkatnya kan pangkat 1, ini pangkat 2, berarti udah selesai. Sehingga ini adalah hasil, ini adalah sisanya. Sehingga jawaban yang tepat adalah hasilnya tadi X plus 11 berarti B. Sisanya adalah negatif 34X plus 47 berarti C ya. Berarti jawabannya B, C teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 6. Suku banyak 2X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat ditambah AX min 3 mempunyai faktor 2X min 1. Faktor-faktor linear yang lainnya berapa? Ini materi suku banyak ya di nomor 5 dan 6 ini. Untuk mengerjakan soal ini, karena dia merupakan faktor teman-teman, otomatis nanti hasilnya itu pasti sama dengan 0. Kalau saya punya fx sama dengan 2, saya punya 2x min, karena kan tadi kan faktor kan ya, 2x min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan setengah teman-teman ya. Kita substitusikan ke bentuk soalnya, yaitu berarti kita misalkan px sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah ax min 3. Nah, kita bisa substitusikan nilai dari x-nya yaitu setengah, maka di sini 2 dikali setengah pangkat 3 ditambah 7 dikali setengah pangkat 2. Ini saya benerin dulu ya, jelek. Pangkat 2 ditambah ax, berarti a dikali setengah dikurangi 3. Karena dia merupakan faktor teman-teman yang tadi saya bilang, kalau dia faktor otomatis dia akan bernilai sama dengan 0. Ini sama dengan 0 hasilnya, berarti kita tinggal hitung 2 setengah pangkat 3 itu 1/8, kemudian 7 dikali 1/4 ditambah a dikali setengah dikurangi 3 ya. Kita kalikan dengan berapa ya, biar hilang semua, kalikan 8 aja, kalikan 8 ya. Oke, kalau kita kalikan 8 jadinya nanti berarti sini sisa 2 doang, ini 0 ya. Kalau 0 kali 8 kan 0. Kemudian di sini 7 di 8 kali 4 kan 2, 2 kali 7 14. Tambah 8 kali A dikali setengah, 8 bagi 2 itu 4, jadi 4A dikurangi 8 kali 3 24. Nah, di sini kita bisa hitung 2 ditambah 14 itu 16 ya, 16 dikurangi 24 ditambah 4A ya. Berarti di sini negatif 8 ditambah 4A sama dengan 0. Berarti ini jadi 8, pindahin ini 4A, jadi A-nya sama dengan 8 bagi 4, 2 ya. Berarti A-nya sama dengan 2 teman-teman. Nah, kalau sudah dapat nilai A-nya sama dengan 2, apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan mensubstitusikan nilai si A-nya ke dalam fungsi X-nya, ke fungsi yang kita punya tadi. Berarti kan kita punya kan 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah ax dikurangi 3 kan. Karena a-nya udah ketemu, maka tinggal kita tulis jadi 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah a-nya 2, jadi kita jadi 2x min 3. Oke ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu nanti kita bisa lanjutkan step berikutnya, yaitu kita cari faktor lainnya. Untuk mencari faktor lainnya itu berarti kita buat pakai Horner aja ya. Berarti kita tuliskan koefisien dari bilangan yang di atas, yaitu 2, 7, 2 dan negatif 3. Kemudian kita buatkan kotak ya, ini Horner ya. Teman-teman pasti udah tahu kok. Ini udah pernah diajarkan juga sih.
Harusnya sudah ya, ini ditambah. Kemudian kita udah punya faktornya yaitu 2x-1. Kita udah hitung x-nya sama dengan setengah ya, berarti kita tulis setengah. Maka tinggal kita tulis ini 2 turun 2 dikali setengah yaitu 1. 7 tambah 1 8, 8 kali setengah. Jadi mainnya tuh gini teman-teman, turunkan. Kalau sudah kita kalikan jadi hasil ini kita jumlahkan, kalau udah jumlah kita kalikan lagi gitu ya. 8 kali setengah jadi 4, ini berarti 6, 6 kali setengah jadi 3. Otomatis negatif 3 tambah 3 0. Jadi nanti bentuknya 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 6 sama dengan 0. Kita bagi dengan 2 jadinya x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Nah kalau udah kayak gini apa yang bisa dilakukan? Yang kita lakukan adalah pemfaktoran. Faktorin biasa aja teman-teman. Makanya pemfaktoran itu penting banget karena ujung-ujungnya tuh ke sana terus gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalnya pemfaktorannya masih belum bisa, belajar dulu lagi aja nggak apa-apa. Kita cari bilangan yang kalau dikali hasilnya 3, kalau ditambah hasilnya 4. Berapa sama berapa? Ya betul, 1 dan 3 ya. Maka x plus 1, x plus 3. Maka x-nya akan sama dengan negatif 1. Atau x-nya sama dengan negatif 3. Berarti jawabannya yang A, betul ya. Wait. Oh, nggak harus di ini ya, nggak harus disama denganin. Oke, sampai sini aja berarti. Berarti jawabannya itu berarti C ya. X plus 1 dan X plus 3. Hampir aja saya salah ya. Gitu teman-teman ya. Kalau misalkan saya salah juga boleh diingatkan teman-teman, jangan ragu-ragu ya. Kita lanjut nomor 7. Suku banyak fx dibagi x plus 1 sisanya negatif 2 dan dibagi x min 3 sisanya 7. Sedangkan suku banyak gx dibagi x plus 1 sisanya 3 dan dibagi x min 3 sisanya 2. Maka apa ya? Jawaban bisa lebih dari 1. Oke, berarti kita bisa mulai dari ini aja kali ya. Kita misalkan ya, kalau sisa itu kan pasti bentuknya sx lah ya. Misalkan AX ditambah dengan B. Kita bisa mulai dari mana ya? Kita bisa mulai dari fungsi fx-nya dulu aja kali ya. Di sini kan kita ada dua fungsi, ada fungsi fx dan fungsi gx. Kemudian di sini ada dua bentuk pembaginya ya. Ada yang dibagi oleh x plus 1 dan ada juga yang dibagi oleh x min 3. Maka kalau kita bagi dengan x plus 1 jadinya kan f min 1 ya, sisanya tuh jadi sama dengan negatif 2. Tadi udah dijelasin di soal ya. Kalau dibagi dengan x min 1 jadinya f min 1 nya sama dengan 3 ya. Yang ini teman-teman ya. Nah kalau dibagi x min 3 jadi 7 dan 2. Tinggal kita tulis ya. Berarti wait, ini harusnya g ya. Ini harusnya F. Berarti F3 sama dengan 7 dan G3 sama dengan 2 ya. Oke, kalau sudah berarti kita udah punya pembaginya, itu berarti udah jelas ya. Pembaginya ada 2. Pembagi adalah X plus 1 dikali X min 3. Kalau kita kalikan jadi nanti X kuadrat min 2X min 3 ya. Jadi sebetulnya udah jelas nih jawabannya teman-teman, hanya ada di poin B, A, B, dan C ya. Jadi kita bisa fokus ke yang 3 dulu aja. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kita coba untuk pernyataan yang A dulu ya. Yang A itu fx ditambah gx. Berarti kalau kayak gitu berarti kita masukin untuk f1 aja teman-teman. Kita coba masukin ketika f1 dan G1. Jangan 1 dong. Kita udah punyanya F negatif 1, sorry. Berarti F negatif 1 dan G negatif 1. F negatif 1-nya negatif 2 dan G-nya 3. Maka kita bisa hitung negatif 2 tambah 3. Itu ya. Nilainya akan sama dengan 1. Dan yang satu laginya kalau kita punya F3 ditambah G3, nilainya akan sama dengan 7 ditambah 2 ya, sama dengan 9. Nah dari sini kita bisa buat menjadi sifat ini teman-teman, bentuk dari pemisahan kita dari awal tuh sx itu kan sama dengan ax ditambah b. S itu sisa ya, berarti sisanya kita udah punya. Yang pertama itu
sisanya 1. Ini berarti kita substitusikan untuk X yang negatif 1 ya. Kita tulisnya gini aja deh teman-teman ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Maka S, X yang negatif 1, maka di sini berarti A dikali negatif 1 itu negatif A ditambah B. Nah, hasil sisanya berapa? Hasil sisanya itu 1, maka kita tulis 1, sama dengan 1. Nah, kalau S3, maka kita tinggal tulis 3 dikali X, berarti 3X ditambah B, 3A maksudnya. Sisanya kan udah dapat dari hitungan yang di awal di atas, yaitu sama dengan 9. Nah, kita bisa langsung eliminasi aja. Negatif A dikurangi 3A berarti negatif 4A. 1 kurangi 9 negatif 8, berarti A-nya sama dengan 2 ya. Kalau A-nya 2 berarti kita substitusikan ke pernyataan. Negatif A tambah B kan sama dengan 1. Negatif 2 tambah B sama dengan 1, maka B-nya akan sama dengan 1 ditambah dengan 2, yaitu sama dengan 3 ya. B-nya sama dengan 3. Itu otomatis kalau kita kembalikan ke bentuk XX, nilai sama dengan 2X ditambah dengan 3. Berarti pernyataan yang di poin A itu betul teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang ke B, bagian yang B. Untuk yang bagian B juga sama ya. Karena dia pengurangan, maka tinggal kita tulis Fx dikurangi Gx. Berarti kita uji ketika F-nya negatif 1 dikurangi dengan G negatif 1. Nilainya sama dengan negatif 2 dikurangi 3 ya, sama dengan negatif 5. Kemudian ketika F sama ya, dikurangi juga F3 dikurangi G3 sama dengan F3-nya 7 dikurangi 2 ya, sama dengan 5. Oke, berarti kita tinggal lakukan perhitungan dengan cara yang sama ya. Kita bisa tuliskan berarti gimana ya, min A ditambah B sama dengan negatif 5, 3A ditambah 3A ya, 3A doang ya, ditambah B sama dengan 5. Kita kurangi negatif A dikurangi 3A berarti negatif 4A sama dengan negatif 10 ya, berarti A nya sama dengan 10/4 atau sama dengan 5/2. Oke, kalau kita cek 5/2 dan di jawaban yang B itu nggak ada 5 sama sekali, sebetulnya bisa langsung kita klaim bahwa itu salah ya, tapi kita lanjut aja dulu deh. Kita lanjutin cari yang B-nya. Negatif A ditambah B itu kan sama dengan negatif 5. Ini ya A-nya 5/2 ditambah B sama dengan negatif 5. Maka B-nya negatif 5 ditambah 5/2. Ya, B-nya juga pasti negatif 5/2 ya. Jadi otomatis nilai dari SX-nya yang sini, yang B itu sama dengan negatif 5/2 X ditambah dikurangi 5/2. Berarti ini salah ya. Oke, kita lanjut pernyataan yang C. Yang C itu kita nyarinya apa ya? Yang C itu perkalian teman-teman. Nih, Fx dikali Gx. Ya, berarti kita bisa langsung tulis Fx dikali Gx. Berarti kita langsung gunakan F negatif 1 dikali G negatif 1. F negatif 1-nya negatif 2 dikali 3, maka negatif 6. F3 dikali G3 sama dengan 7 dikali 2, 18 ya. 14. Maaf teman-teman, suka gitu. Kita coba substitusikan SX sama dengan, berarti di sini AX ditambah B ya. Maka kita bisa tulis S negatif 1-nya sama dengan negatif A ditambah B sama dengan negatif 6. S3-nya sama dengan 3A ditambah B sama dengan 14. Kita kurangi teman-teman. Kalau kita kurangi, jadi ini negatif 4A, B-nya habis, ini negatif 20, berarti A-nya sama dengan 5. Ya, 20 bagi 4. Nah, berarti negatif A ditambah B-nya sama dengan negatif 6. Berarti ini negatif 5 tambah B sama dengan negatif 6, maka B-nya sama dengan negatif 6 tambah 5. Maka B-nya sama dengan negatif 1. Maka fungsi bentuk sisanya itu akan sama dengan 5x dikurangi 1 ya. 5 itu menggantikan A kan teman-teman, makanya kita bisa tulis 5x itu. B nya kita ganti dengan negatif 1, berarti 5x min 1. Benar atau enggak ya?
Wah, itu betul teman-teman. Untuk pernyataan yang ke C. Berarti itu adalah jawaban untuk yang nomor 7 ya. Jawabannya adalah A dan C. Gitu teman-teman. Kita lanjut nomor 8. Pendapatan sebuah perusahaan akhir tahun tahun ke X dinyatakan dengan fungsi fx sama dengan X pangkat 2 min 6X plus 10 plus 3 dengan fx dalam miliar rupiah. Pendapatan perusahaan tersebut mungkin pada akhir tahun pertama sampai akhir tahun kelima adalah, berarti kita harus punya range ya, rentangnya udah kita dapatkan nilai X ya. Kita udah punya fx sama dengan 2 dipangkatkan X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 10 ditambah 3 ya. Nah, kemudian kita bisa cari ini dulu, kita bisa dapatkan nilai X-nya itu di angka 1 sampai 5 ya. Tahun pertama sampai tahun kelima kan katanya. Oke, yang pertama kita cek dulu. Kita cek EX-nya. EX itu berarti yang pangkatnya itu loh. Itu X pangkat 2 min 6X plus 10 ya. Otomatis kita cari dulu titik puncaknya. Cari titik puncak. Kalau nyari titik puncak, otomatis kita cari dulu XP-nya, X puncaknya dengan rumus negatif B per 2A. Nah, di sini A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya 10 ya. Berarti negatif 6 dibagi 2 dikali A-nya 1, berarti 6 bagi 2 sama dengan 3 ya. Nah, kalau sudah, kita bisa substitusikan. Nah, 3 kan diantara 1 dan 3, 1 dan 5 ya. Jadi, otomatis memenuhi. Kita substitusikan nilai si X-nya itu 3 ya, ke dalam fungsi E, yaitu 3 pangkat 2 dikurangi 6 kali 3, tambah 10. Maka, di sini sama dengan 9 dikurangi 18 tambah 10 ya. Nilai sama dengan 1. Nah, kita juga udah punya nilai dari si X-nya 1 sampai 5. Kita juga perlu dicoba teman-teman. Perlu dicoba nilai dari E-nya. Coba kita substitusikan X sama dengan 1 ya. Kepersamaan yang sama, yaitu E sama dengan 1 pangkat 2 dikurangi 6 kali 1 tambah 10. Berarti ini 1 dikurangi 6 tambah 10 sama dengan 5 ya. Kalau X yang sama dengan berapa tadi? 5, maka nanti E5 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 6 dikali 5 ditambah 10 ya. 25 dikurangi 30 min 5 ditambah 10 sama dengan 5. Kayak gitu, berarti otomatis nilai-nilai maksimum dan minimumnya itu akan ada, fungsi maksimumnya akan, fungsi f minimumnya itu akan ada di 1 ini ya. Fungsi minimumnya ada di 1, fungsi maksimumnya ada di ketika nilai X-nya sama dengan 1, berarti di sini 1 dan 5 ya. Berarti nanti F minimumnya itu ketika 2 pangkat 2 dari mana? 2 dari fungsi ini. Ketika nilainya 1 itu minimum. Nah, ketika maksimum itu ketika nilai di sini 5 sesuai yang di sini ya. Berarti 2 pangkat 1 ditambah 3 itu akan sama dengan 5. Dan untuk yang maksimumnya itu 2 pangkat 5 ditambah 3 teman-teman. 2 pangkat 5 itu 32 ya. Ditambah 3 sama dengan 35. Berarti jawabannya itu, range-nya itu, hasilnya itu akan di antara angka 5 dan 35. Makanya jawabannya itu bisa lebih dari 1 gitu loh. Karena jawabannya paling kecil di 5, paling besarnya di 35. Maka jawaban yang tepat adalah di berarti 5 tepat, C ya, betul. D juga betul, E juga betul. Berarti jawabannya adalah C, D, E. Gitu teman-teman, di nomor yang ke-8, ke nomor yang 9. Suatu populasi hewan mengikuti hukum pertumbuhan yang berbunyi Ft sama dengan 100.000 dikali 2T min 2, kemudian Ft besar populasi pada saat T dan T pada dalam waktu tahun tertentu, agar besar populasi menjadi 3 kali lipat populasi awal saat T sama dengan 0. Oke, berarti kita masukin F0 aja langsung ya. F0 sama dengan 100.000 dikali dengan 2T, T-nya 0 dikurangi 2. Otomatis F0-nya akan sama dengan 100.000
dikali dengan 2, 0 dikurangi 2 tuh negatif 2 ya, 2 pangkat negatif 2 tuh 1/4. Tadi 100.000 dikali 1/4 tuh sama dengan 25.000 teman-teman ya. Berarti F0 nya sama dengan 25.000. Nah otomatis di sini fungsinya ada yang beda ya, ini agak melengkung, ini agak pas gitu ya. Otomatis FT yang biasanya itu minta nilainya tuh 3 kali ketika T sama dengan 0, maka 3 kali F0 teman-teman. F0 nya yaitu 2 ini ya, berapa ini, bentar 25.000 benar ya, maka nilai FT nya sama dengan 75.000 rupiah. Oke, kita kan punya FT itu sama dengan tadi itu berapa, 100.000 ya, maka bisa kita tulis di sini 100.000 dikali dengan 2T min 2 ya, 2T min 2. Otomatis nanti kita tinggal bagi 75.000 dibagi 100.000 ya. Ini kelipatan 25, maka kita bisa bagi 25.000 ya. Jadi nanti 3/4. 2T min 2 2 pangkat T min 2 sama dengan 3/4. Kita logaritmakan dengan basis 2 ya. Logaritma basis 2 log T pangkat min 2 sama dengan, ini juga logaritma basis 2 dari 3/4 gitu. Oke, kalau sudah berarti karena di sini kan 2 log 2. Nah, kita bisa pakai sifat ini teman-teman, barangkali teman-teman lupa ya. A log B pangkat M itu kita bisa tuliskan jadi M A log B. Jadi pangkatnya itu kayak dimajuin gitu loh. Ya, yang tadi di belakang jadi dimajuin di depan. Jadi posisinya kayak gini. Sehingga kalau misalnya kita tulis yang sebelah sini, maka jadi T min 2 log 2 sama dengan 2 log 3/4. Nah 3/4 nya kita bisa pakai sifat kalau pembagian, kalau basisnya sama, basis kayak gini dibagi itu otomatis kita bisa pisahkan dengan dikurangin, tapi basisnya tetap sama, 2 log 4, 2 log 3 dikurangi 2 log 4 gitu ya. Dan ketika basis dan numerusnya sama, maka nilainya sama dengan 1, maka ini sama aja dengan T min 2 sama dengan 2 log 3. Dengan sifat yang saya tadi jelaskan yang di sini, ini kan 4 itu kan 2 pangkat 2. Ini saya tulis saja ya, 2 log 4 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 2-nya maju, 2 log 2. 2 log 2 kan nilainya 1. 2 kali 1 jadi sama dengan 2. Saya tulis 2 aja di sini ya, langsung 2 gitu. Saya hapus ini ya. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita hitung teman-teman. Berarti T-nya akan sama dengan 2 log 3 min 2 ditambah 2. Maka T-nya akan sama dengan 2 log 3 ya, min 2 tambah 2 kan habis. Ini jawabannya berarti udah ada ya, yaitu jawabannya B teman-teman. Itu gampang teman-teman di nomor 9. Kita lanjut nomor 10. Soal terakhir untuk part yang ini ya. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2 log 3 min x ditambah 2 log x plus 5. Berarti kalau penjumlahan dan basisnya sama kayak gini, kita bisa gabungkan jadi perkalian teman-teman ya. Jadi fx-nya kalau kita tulis jadi digabung, jadi fx sama dengan 2 log x min 3 min x ya. 3 min x dikali x plus 5, maka otomatis 2 log, kita kalikan aja ya, jadi kita langsung tulis aja atau teman-teman mau hitung manual, langsung aja ya. Itu min x kuadrat dikurangi 2x ya, ditambah 15. Kita ngeceknya sini aja nih, 3 betul ya, ya betul, sip. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal cek aja, ini nggak usah dicek deh, udah gampang kok. Nah terus katanya kita mencari daerah asal dari fungsi logaritma itu, fungsi logaritma yang saya tuliskan yang barangkali teman-teman lupa ya. Itu misalkan saya punya A log fx, nah itu daerah asalnya atau domainnya itu harus sama dengan df-nya, itu nilai dari fx itu harus lebih dari 0 teman-teman, harus lebih dari 0 ya, nggak boleh kurang dari 0, nggak boleh negatif dan nggak boleh 0 juga.
Maka otomatis kalau dari sini ini kan fx-nya, maka otomatis negatif x kuadrat min 2x plus 15 itu harus lebih dari 0. Kita kalikan negatif ya, biar hasilnya tuh x-nya nggak usah negatif. Kalau dikali negatif tandanya pasti berubah ya, ini jadi x kuadrat plus 2x min 15. Jangan lupa tandanya yang lebih dari karena dikali negatif, jadi dikurangi. Nah, gitu ya, kita faktorkan. Jadi x plus 5, jadi x min 3 ya. Ini mirip kayak yang di atas sebetulnya itu, ya enggak? Cuman beda posisi di sininya aja. Nah, dari sini berarti daerah asalnya nanti kita akan punya daerah asalnya itu pasti di antara, kalau saya tuliskan dalam garis bilangan dulu ya, barangkali teman-teman belum paham. Di sini ada 3, di sini ada 5. Nah, kemudian di antara 3 dan 5 kan ada bilangan yang ini deh. Kita masukin bilangannya gampang aja. Bilangan gampang itu di 0 di sini kan. 0 itu di sebelah kirinya 3 kan. Kita masukin 0 ke sini. Kalau kita masukin 0 di sini berarti ini 0 pangkat 2 ditambah 0. 2 kali 0 kan 0 ya. 0 dikurangi 15 hasilnya min 15. Min 15 teman-teman. Berarti daerah di sini pasti min. Di sini plus, di sini min. Ya. Karena kita minta daerahnya tuh lebih dari 0, maka otomatis dia daerahnya ada di sini teman-teman. Ya, jangan ke sini mah udah diubah bentuknya, tapi kita masukinnya ke fungsi asal. Maka nilai dari x-nya itu diantara, wait, salah teman-teman, maaf, bentar, ini harusnya dibuat sama dengan 0 kan dulu. Maaf ya teman-teman ya, ini salah nyoba saya. Ini 0 berarti x-nya akan sama dengan, nah ini x sama dengan negatif 5, x-nya sama dengan 3, berarti otomatis nanti kita nyobanya di negatif 5 dan 3. Duh, maaf teman-teman ya. Tadi dengan cara yang sama ya, kita masukin si x-nya sama dengan 0. 0 kan diantara negatif 5 dan 3 ya, maka kita masukin ke sini. Kalau kita masukin 0, berarti kan negatif. Dan ya, tadi saya salah ya, harusnya lihat ke sini aja nggak apa-apa. Berarti daerah di sini negatif, di sini positif, di sini positif. Pasti teman-teman kalau di sini positif, pasti di sini negatif, pasti positif, di sini negatif lagi. Berarti jawaban tepat adalah daerahnya dari negatif 5 sampai 3, berarti x-nya itu nanti lebih dari negatif 5, x-nya kurang dari 3. Berarti pernyataan yang pertama itu salah ya. Kemudian nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 1. Oke, berarti kalau nyari fungsi minimum, kita masukin ke fungsi dari yang tadi aja. Ini salah ya. Karena nilai fungsi kuadratnya itu negatif ya yang ini, maka a-nya itu kurang dari 0 kan. Karena a kurang dari 0, maka kurva itu akan menghadap ke bawah ya kalau a-nya kurang dari 0 tuh. Dan pasti punya titik maksimum, maka kita cari titik puncaknya aja. Titik puncaknya itu berarti yang xp aja ya, xp sama dengan negatif b per 2a. Kita punya fungsinya tuh yang ini ya, berarti a-nya itu negatif 1, b-nya negatif 2, c-nya 15. Negatif 2 dibagi 2 dikali negatif 1 sama dengan 2 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 2 ya. Negatif 2 bukan negatif 1. Negatif 2 bagi negatif 2 negatif 1. Nah, kalau sudah berarti tinggal substitusikan aja teman-teman. Dan negatif 1 kan otomatis masuk ke sini ya, berarti masih aman lah ya. Jadi tinggal kita substitusikan x sama dengan negatif 1 ke persamaan yang kita punya, yaitu negatif x kuadrat dikurangi 2x tambah 15. Maka kita ganti negatif x jadi negatif 1, 2 kali negatif 1 tambah 15. Jadi hasilnya negatif 1 ditambah 2 ditambah 15, hasilnya 16 ya. Maka pernyataan yang kedua itu betul. Salah ya. Pernyataan yang kedua, bentar. Oh ya, di sini kan fungsinya masih dalam bentuk logaritma ya, maka kita bisa tuliskan fx sama dengan 2 log yang kita punya kan di sini, yaitu negatif x kuadrat min 2x plus 15. Nah, tadi kita udah substitusikan nilainya, jadi 2 log
16, maka fx-nya akan sama dengan 2 log 2 pangkat 4, maka jadinya 4 teman-teman. Berarti fungsi pernyataan yang ketiga itu betul ya. Kemudian kita bisa cek pernyataan yang kedua. Di sini kan nilai minimumnya dari fungsi itu adalah 1. Karena ini adalah fungsi logaritma dengan basis 2 ya. Ini pernyataan yang kedua ya, fungsi logaritma basis 2 tuh artinya dia secara grafik dia pasti akan monoton naik teman-teman, atau artinya selalu naik, dan domainnya juga terbuka. Artinya nilai minimumnya dicapai saat nilai Gx-nya mendekati batas bawah atau saat 0. Jadi ketika X-nya mendekati negatif 5 atau ketika X-nya itu mendekati 3, maka nilai Gx-nya itu akan sama dengan ini, sama dengan apa? Sama dengan Gx2 ini ya, maksudnya Gx2 yang sini. Fungsi Gx itu akan sama dengan 0 pangkat positif ya. Maka artinya nilai fx-nya 2 log Gx itu akan sama dengan 2 log 0 atau positif ya. Artinya nanti hasilnya negatif tak hingga teman-teman. Sehingga pernyataan untuk yang nomor 2 salah ya. Dia nggak punya nilai minimum. Sehingga berarti ini salah. Jawaban yang tepat berarti salah, dan benar. Oke, itu dulu teman-teman untuk pertemuan atau video kali ini untuk membahas tryout TKA dari Inten. Ini cukup lumayan ya, soalnya ada 10 nomor dan kita bisa menyelesaikan dalam 60 menit. Ini masih jauh banget dari kata lumayan. Jadi teman-teman harus belajar lagi, dan jangan lupa juga dukung channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga tekan like dan subscribe-nya. Dan saya pamit, dadah.